Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwan akhwati fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah, tibtum wa taba sa'ikum wa mamsyakum wa tabawwa'tum minal jannati manzilan. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengkaruniakan kepada kita berbagai macam kenikmatan, di antaranya kenikmatan iman, Islam dan taufik, sehingga kita dapat beribadah hingga saat ini. Salawat dan salam marilah sama-sama kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengentaskan umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh dengan cahaya iman dan Islam. Tidak lupa marilah sama-sama kita perbaiki niat, kita perbarui niat, sehingga waktu yang kita belanjakan pada pagi hari ini benar-benar bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan wa akhwati fillah, tidak lupa kami ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum sholihal a'mal wa kullu amin wa antum bi khair wa ilallahi aqrab. Semoga amal-amal soleh yang kita lakukan selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga ya, hari-hari setelah ini lebih baik daripada hari-hari kemarin, dan mudah-mudahan hari-hari setelah ini juga kualitas kedekatan kita kepada Allah selalu meningkat. Ikhwan wa akhwati fillah, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang surat Az-Zariyat. Ya, kita akan mengkaji, merenungi beberapa ayat dalam surat Az-Zariyat. Insya Allah kita berusaha belajar mulai dari ayat 15 sampai ayat 20. Kalau nanti ada waktu cukup, maka kita tambah sampai 23. Tapi sepertinya waktunya cukupnya sampai 20 saja. Yang tiganya nanti tambahannya di Ngadirojo sambil nasi mandi lagi gitu. Kan gitu. Masya Allah. Itu dia. Baik. Ikhwan wa akhwati fillah. Ya. Jadi itu ya, insya Allah ya, biiznillah. Jadi ikhwati fillah, surat Az-Zariyat adalah merupakan surat Makkiyah yang kita semuanya faham bahwa surat Makkiyah adalah surat yang diturunkan sebelum Rasulullah SAW berhijrah ke kota Madinah. Surat ini terdiri dari 60 ayat. Az-Zariyat, yaitu angin yang berhembus. Kenapa surat ini disebut sebagai surat Az-Zariyat? Karena Allah Subhanahu wa taala membuka surat ini dengan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, waz-zariyati dzarwa. Allah bersumpah dengan Az-Zariyat. Ya. Maka ikhwan wa akhwati fillah, surat ini disebut sebagai surat Az-Zariyat karena seperti itu. Banyak kita temukan di dalam Al-Qur'an surat-surat yang diawali dengan sumpah. Kemudian ayat pertama yang merupakan sumpah Allah tersebut dijadikan sebagai nama surat tersebut. Seperti surat apa? Wal asri, wal fajri, termasuk apa? Waz-zariyati dzarwa. Nah, artinya Az-Zariyat itu apa? Artinya adalah rih atau ar-riyah allati tadru at-turab wa ghairuhu. Jadi dia adalah merupakan angin ya, yang berhembus, yang dapat apa? Yang dapat ya
memindahkan ya, debu dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai surat ini dengan sumpahnya dengan Az-Zariyat. Ya, ini menunjukkan bahwa Az-Zariyat, angin itu adalah merupakan makhluk Allah yang memiliki nilai, ya, memiliki nilai baik, nilai kebaikan ataupun dia bisa mendatangkan sesuatu musibah. Ya. Dan ini menunjukkan bahwa angin itu adalah di antara tentara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat di dalam Al-Quran, Allah itu menghancurkan beberapa kaum juga dengan angin. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan wa amma adun fa uhliku bi rihin sarsarin atiyah sarharha alaihi sab'a layalin wa thamaniyat ayamin khusumun. Ada sebuah kaum yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara apa? Dihembuskan kepada mereka angin 7 malam 8 hari. Kaum yang durhaka kepada Allah, ingkar kepada Allah, sombong, merasa kuat, tapi dengan angin seperti itu. Dan kita Masya Allah melihat itu, angin di antara tentara Allah itu ketika seperti ini, Masya Allah kita senang dengan angin yang sepoi-sepoi, bisa membuat kita ya istirahat dengan baik gitu kan. Tapi juga ketika hujan atau pas angin kencang itu Masya Allah ya, kita subhanallah seperti itu. Dan kita melihat belum lama ini di negara Arab, contohnya di apa? Imarat itu kan, di Dubai, dalam hujan ya, ada angin yang begitu kencang dan bahkan disebutkan debit air yang turun dari langit ketika itu adalah sebesar air yang turun selama 1 tahun, diikuti dengan angin yang luar biasa seperti itu. Nah, jadi Masya Allah, kalau di dalam tafsir disebutkan bahwa ini menunjukkan apa? Ya tadi, dalilun ala khuturatiha wa anha min jundillahi ta'ala. Ada kebaikannya, tapi juga dia mendatangkan sesuatu yang seperti merupakan musibah ya, atau untuk teguran kepada hamba-hamba Allah. Dan ini menunjukkan bahwa angin itu adalah tentara di antara tentara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada hal yang menarik ini ikhwati fillah. Allah itu sering mengawali surat-surat di dalam Al-Quran dengan apa? Qasam, dengan sumpah. Selain ini menunjukkan bahwa makhluk itu adalah makhluk yang memiliki nilai ya, agung, mulia ataupun yang lainnya, tapi Masya Allah ternyata ada fungsi lain ketika Allah itu membuka firman-Nya dengan sumpah. Apa fungsinya? Gini, orang Arab itu kalau bersumpah ya, terus kemudian ya, artinya bersumpah terkait dengan sesuatu, setelah dia itu bersumpah ya, tapi sebenarnya dia bersumpah atas sesuatu yang bohong, itu akan menjadikan dia hidup sengsara. Ini adalah apa? Opini masyarakat jahiliyah, persepsi masyarakat jahiliyah. Orang kalau bersumpah atas sesuatu dan dia berbohong atas itu, maka hidupnya itu akan nelongso, hidupnya akan susah. Nah, orang-orang Arab itu ketika itu menuduh bahwa Quran itu adalah ciptaan Nabi Muhammad. Quran itu adalah buatan Nabi Muhammad. Maka mereka menuduh bahwa Nabi Muhammad itu apa? Syair, sahir, dan yang sebagainya. Padahal Al-Quran ini adalah kalam Allah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-Nya banyak diawali dengan sumpah. Banyak dengan sumpah. Dan itu adalah menunjukkan itu adalah kalam Allah. Tetapi ketika Allah itu mengawali dengan sumpah, terus isinya itu benar, disampaikan oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini menyatakan adalah kalam Allah, bukan dari beliau, ya.
Tapi kita bisa melihat, ya, ketika Rasulullah menyampaikan ayat-ayat yang diawali dengan sumpah, kemudian menyatakan ini adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, isinya adalah kebaikan untuk semuanya. Tapi kita melihat bahwa dalam sejarah Rasulullah itu setiap harinya semakin meningkat kedudukannya di tengah-tengah masyarakat dan tentunya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemuliaannya selalu bertambah, kebaikannya selalu bertambah, baik tentunya di hadapan manusia ataupun di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di tengah-tengah masyarakat Arab atau di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa melihat orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad selalu bertambah ketika hari berganti, beriman dan beriman. Bahkan ya, kemenangan-kemenangan Allah anugerahkan kepada Nabi Muhammad dan para sahabat. Perang Badar dan perang-perang selanjutnya sampai perang Hunain. Sebelumnya adalah perang apa? Fathul Makkah atau Fathul Makkah. Allah memberikan kenikmatan-kenikmatan yang sangat luar biasa kepada Nabi Muhammad. Maka ini menunjukkan bahwa apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad yang Allah awali dengan sumpah-sumpah itu adalah kebenaran. Kalau itulah kebohongan, maka Nabi Muhammad akan mendapatkan hal yang tidak baik. Tetapi ini setiap hari malah mendapatkan kebaikan. Berarti menunjukkan bahwa apa yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad dari firman Allah itu adalah. Nah, ikhwati fillah, pada ayat yang ke-15 kita langsung saja kita akan belajar ayat 15 sampai ayat 20. Kalau nanti ada waktu kita sampai ayat 23. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya, di dalam ayat 15, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Akhirina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan pada ayat yang ke-15, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, ya, mereka berada di dalam taman-taman yang begitu indah, yaitu mana? Surga. Di taman-taman yang begitu indah di surga, wa uyun, apa? Dan air yang mengalir, sungai-sungai yang mengalir, mata-mata air yang mengalirkan air yang beraneka ragam. Jadi mata airnya ada beberapa mata air, ada beberapa sungainya. Jadi orang-orang yang bertakwa berada di surga, taman-tamannya sangat indah, uyun, air mengalir, bukan air saja, sumber air lebih daripada satu, sungainya lebih daripada satu, Allah sebutkan dalam surat Muhammad. Nah, jadi ikhwati fillah, Allah menyebutkan orang muttaqin akan mendapatkan kenikmatan yang sangat luar biasa. Ya, orang-orang muttaqin itu adalah orang-orang yang bagaimana? Kan kalau kita di bulan Ramadan, ya, sering kita sampaikan atau kita mendengar firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Semoga setelah kita bertemu dengan Ramadan di awal Syawal ini, ketakwaan kita meningkat. Kan selalu seperti itu kita menyampaikan. Lah, apa itu ketakwaan? Apa itu takwa? Siapakah mereka orang-orang yang muttaqin, yang bertakwa? Mereka adalah orang-orang yang selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mereka yang meninggalkan larangannya. Menjalankan perintah Allah itu semampu kita. Adapun meninggalkan larangan Allah itu harus kita tinggalkan semuanya. Maka Rasulullah mengatakan, fa idza amartukum bisyai'in fa'tu minhu mastata'tum. Wa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuhu. Kalau aku memerintahkan kepada kalian terhadap sesuatu, ya, maka lakukan semampu kamu. Tetapi kalau melarang, maka tinggalkanlah semuanya. Maka ikhwati fillah, ya, orang-orang yang bertakwa itu yang menjalankan perintah Allah dan Rasulnya semampunya. Arti mampu sering kami sampaikan, mampu itu ya jangan dianggap sesuatu yang biasa gitu. Artinya, oh saya mampunya cuma segini, ya, sholat 5
waktu sholat taraweh gitu kan. Sholat taraweh aku mampu nih sholat taraweh 8 rakaat, 2 rakaat istirahat, 2 rakaat istirahat, kemudian tambah apa? Witir 3. Padahal imamnya itu bacanya hanya juz 30 di surat-surat yang ada di juz 30, Alam Nasrah ke bawah sampai An-Nas itu. Masuk sekelas Pak Kastanto mampunya kayak gitu kan, itu kan masa gitu kan. Pak Bambang mampunya juga seperti itu kan, nggak seperti itu. Nah, arti mampu di dalam Islam itu kita keluarkan semua kemampuan kita, terus kemudian kita tidak memiliki kemampuan lebih daripada itu. Ya seperti misalkan Pak Bambang kali Pak Cahya ya, kayak Pak Kastanto misalkan, ayo lari-lari pagi, karena sudah terbiasa ya, lari pagi itu bisa 2 kilo tanpa istirahat lari. Apalagi jatahnya umrah tahun depan ya harus banyak olahraga kan itu kan ya, 2 kilo. Selanjutnya tahun 2025 bisa 4 kilo. Mampunya itu, setelah itu apa? Nggak bisa. Udah 4 kilo, keren. Tapi kalau sepedaan bisa 10 kilo gitu kan, bisa sepedaan 10 kilo karena sampai Pencil sana ya, sampai soto Pencil gitu kan. Nanti targetnya soto Pencil ya saya lihat ya. Itu Insya Allah. Nah, mampunya seperti itu. Kalau disuruh genjot lagi, sudah saya nggak bisa, saya pingsan pasti ini. Lah itu bukan mampunya 10 kilo apa? Ya kekuatannya 10 kilo, kemudian apa? 2 kilo istirahat. Coba, kok nggak nambah? Sudah, ini kemampuan saya nggak seperti itu. Dikeluarkan semua kemampuannya seperti itu. Jadi seperti itulah ya. Menjalankan perintah Allah semampu kita itu bukan berarti ya sudah gini aja, nggak seperti itu. Ya. Punya uang, punya tabungan, punya deposito. Sebentar lagi Idul Adha, tuku kambing 2 juta. Ya kan, padahal bagi hasilnya aja setiap bulannya berapa? 1 juta. Masa mampunya cuma 2 juta ya gitu. Nah, nggak seperti itu, bisa lebih daripada itu. Semakin gemuk semakin baik. Tapi ketika dilarang terhadap sesuatu, ya kita tinggalkan semuanya. Ustaz, saya dalam hal ini bisa saya tinggalkan. Ya, tapi yang ini belum Ustaz, gitu kan? Yang ini belum gitu kan. Nah, misalkan gitu kan. Ya, gitu. Tinggalkan ya. Nah, ikhwati fillah, orang-orang yang bertakwa adalah yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan. Ya. Orang-orang yang berada di dalam surga itu, ikhwati fillah, atau orang-orang yang bertakwa itu akan ditetapkan masuk surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang-orang yang bertakwa itu benar-benar sangat mengenali istana-istana yang Allah sediakan baginya di surga. Jadi, Masya Allah ya, ada sebuah hadis yang sangat menarik. Gini, sesungguhnya ya, orang-orang di surga itu sudah sangat mengenali apa? Rumah-rumah dia di surga, istana-istana yang Allah tetapkan untuknya di surga. Dia lebih mengenali istana di surganya daripada rumah-rumah yang ada di dunia miliknya. Coba, benar atau tidak? Jadi gini, ada sebuah hadis yang menarik ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyatakan seperti ini: idza khalusal mu'minin atau idza khalusal mu'minun minan nari hubisu bi qantaratin bainal jannati wan nar fayataqasuna mawdalimu fid dunya hatta idza nuqu wa hudzibu adina lahum bidukhulil jannah fawalladhi nafsu Muhammadin biyadihi la ahaduhum bi manzilihi adal minhu fid dunya. Rasulullah menyatakan ya, bahwa orang-orang yang beriman itu ketika telah dibersihkan dosa-dosanya di neraka, jadi orang-orang yang kebaikannya lebih banyak
daripada keburukannya, setelah ya dibersihkan di neraka, ya maka dia dikeluarkan dari neraka, terus kemudian berjalan, ya berjalan. Nah, berjalan di apa? Kontara. Apa di apa kontara itu apa namanya? Bahasa kita itu. Trotoar. Ya di benak atau di apa kalau kita mau nyebrang itu pakai apa? Jembatan. Iya. Maka orang-orang yang beriman itu akan diberhentikan di tengah-tengah jembatan tadi itu. Ya. Kemudian faidaqasuna maudhulima fid dunya. Mereka itu akan dikisas. Oke. Kesalahan-kesalahannya dengan Allah sudah selesai. Kemudian ketika dikeluarkan dari neraka, mereka akan diberhentikan di tengah-tengah apa? Jalan. Kemudian apa? Mereka akan apa? Dimintai pertanggungjawaban, dikisas atas kezaliman yang dia lakukan terhadap sesama manusia. Ya. Nah, diberhentikan di situ. Nah, hatta idza nuqu wa hudzibu, sampai saat mereka itu bersih di situ. Ya, bersih di situ, maka mereka diizinkan masuk ke dalam surga. Kata Nabi Muhammad, demi jiwaku yang ada di tangannya, yaitu demi Allah, sesungguhnya mereka itu lebih mengenal istana mereka di surga daripada rumah mereka di dunia. Loh, kok orang-orang yang ditetapkan masuk surga lebih mengenali istana di surga daripada rumah di dunia? Padahal kita di dunia itu hidup 63 tahun atau mungkin 70 tahun atau bisa lebih kalau dapat bonus lebih. Kita berada di rumah kita, tahu ada ruang tamunya, kamar tidurnya, ada apa? Dapurnya dan lain sebagainya. Padahal kita sudah hidup 60 tahun di rumah itu atau mungkin lebih kurang seperti itu. Tapi kok ternyata lebih mengenal istana surga dibanding rumah yang ada di dunia yang sudah kita tinggali lama itu. Ternyata ikhwati fillah, Rasulullah itu menyatakan, inna ahadakum idza mata urido alaihi maq'adahu bil ghadati wal ashi. In kana min ahli jannah fa min ahli jannah wa in kana min ahli nar fa min ahli nar. Fa yuqal hadza maq'aduka hatta yab'atsakallahu ilaihi yaumal qiyamah. Jadi orang-orang yang telah meninggal dikuburkan di alam barzah itu setiap pagi dan setiap sore itu akan dipertunjukkan ya nasib di akhirat nanti. Kalau dia termasuk ahli surga, maka akan ditunjukkan surganya di pagi hari dan di sore hari. Kalau dia termasuk ahli neraka, maka pagi dan sore ditunjukkan apa? Kedudukannya di neraka, nasibnya di neraka. Juga Allah menerangkan di dalam Al-Quran, An-nar, ya, An-naru yu'raduna 'alaiha guduwan wa ashiya. Allah itu akan mempertunjukkan neraka pagi dan sore kepada ahli neraka saat mereka berada di kubur mereka. Jadi orang-orang yang ditetapkan masuk surga itu semenjak di alam barzah, di kuburnya, telah ditunjukkan oleh Allah tentang apa yang akan mereka dapatkan di surga. Tahu gimana rumah di surganya, bagaimana istana di surganya. Masya Allah. Pak Kastanto tahu berapa jumlah kamar tidurnya, tapi belum tentu jumlah gendengnya itu tahu. Jumlah usuknya belum tentu, kan belum tentu tahu, kan gitu. Ya. Jumlah tanaman di depan rumahnya belum tentu, apa saja namanya belum tentu. Tapi ahli surga itu benar-benar lebih mengetahui ya rumahnya di surga daripada rumahnya di dunia. Dia sangat mengetahui, dan itu disebabkan karena setiap pagi dan sore, Masya Allah, maka kalau sudah mendapatkan kenikmatan di alam barzakh, maka alam selanjutnya, alam akhirat jauh lebih nikmat. Tetapi sebaliknya, kalau dalam alam barzakh itu tidak mendapatkan kenikmatan, mendapatkan kesengsaraan, maka alam berikutnya akan lebih mensengsarakannya. Nah, orang-orang yang ditetapkan masuk surga atau orang-orang yang bertakwa yang ditetapkan masuk surga, mereka berada di taman-taman yang begitu indah, sungai-sungai yang
mengalir. Ya. Kita kalau melihat di dalam surat Muhammad, Allah menyatakan masalul jannati allati wu'idal muttaqun, permisalan ya atau surga yang Allah janjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Allah sebutkan juga orang-orang yang bertakwa. Ya, fiha anhar min ma'in ghairi asin. Air yang sungai, terdapat sungai-sungai yang airnya tidak pahit. Airnya begitu jernih, segar. Wa anhar min labanin lam yataghayyar ta'muhu. Sungai-sungai yang airnya itu susu murni. Masya Allah. Susu itu adalah sesuatu yang bisa berfungsi sebagai minuman dan makanan. Minum susu hilang dahaga dan juga kenyang. Sangat menyehatkan. Orang kalau menghidangkan susu untuk kita, maka jangan sampai ditolak. Ini menunjukkan bahwa orang itu memuliakan kita. Kalau teh ditolak boleh nggak? Kalau susu nggak boleh. Jadi kalau Pak Kastanto itu, kalau misalkan kita ke rumah beliau, mosok setiap kali datang ke rumah Pak Kastanto kita dikasih susu terus, ya kan? Nah, itu kita harus bersyukur karena beliau sedang memuliakan kita. Salasun la turadu. 3 hal yang tidak ditolak itu diantaranya susu. Nggak boleh ditolak. Ya. Ini bukan bukan sinyal ya. Nanti kalau gitu nanti kasnya kajian kita habis itu nanti. Kayak jadi reklah nanti. Kayak jadi jalan-jalan. Oke. Kemudian juga wa anhar ya min khamrin lazzatin lisyaribin. Khamr yang begitu nikmat. Dan wa anhar min asalin musaffa, madu yang murni juga. Bukan hanya itu, ikhwati fillah, Allah menyebutkan di dalam surat Al-Insan, aliyahum thiyabu sundusin khudrun. Ya. Kemudian Allah juga mengatakan wa hullu asawira min fiddatin wa saqahum rabbuhum syaraban tahura. Orang yang ada di surga itu akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala syarabat tahur. Minuman airnya jernih, menyegarkan, membersihkan. Apa yang dibersihkan? Yang dibersihkan itu adalah penyakit-penyakit hatinya, dan yang dibersihkan itu adalah badannya. Maka orang setelah minum syaraban tahura itu yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Insan, maka orang yang ditetapkan masuk surga itu tidak ada penyakit hati lagi. Meskipun kedudukan antara satu dengan yang lain itu jaraknya antara langit dan bumi, itu tidak ada yang iri, tidak ada yang dengki. Loh, seorang pakai sepeda motor Vega, pakai sepeda motor yang sudah lama, ikut kajian Ria prestasi sini sampai sini parkir. Ada NMAX yang masih putih dan merah itu, paling ini kredit gitu, paling ini kredit. Wes keluar itu kan di dunia seperti itu kan, ada gilnya. Wah itu NMAX. Nah, piye udah sama wi. Oh, lah oke utangnya urung dirampung, oke masuk ke NMAX kan gitu. Nah itu. Tapi ikhwati fillah, penduduk surga itu ketika masuk ke dalam surga itu langsung disucikan oleh Allah dari penyakit. Ya, ketika ditetapkan masuk surga itu masih ada. Tapi ketika meminum itu Allah menghilangkan. Maka di dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Jadi ketika masuk itu masih ada tongkol. Tapi ketika minum itu maka hilang. Sehingga tidak ada iri, dengki lagi. Tidak ada hasad. Yang satu dapat kedudukan yang tinggi, dia dapat kedudukan yang di bawahnya. Meskipun jaraknya antara langit dan bumi, tidak ada iri dan semuanya akan mendapatkan kenikmatan, semuanya akan legowo dengan apa yang Allah berikan untuknya. Nah, itu. Nah, kemudian ikhwati fillah, kembali kami sampaikan ya. Jadi minumannya bukan hanya
air yang tidak payah saja, bukan, tapi ada apa? Khamr yang sangat nikmat dan apa? Madu. Dan khamr kalau kita waktu kita bahas di dalam surat apa itu? Al-Insan, khamr ada yang dicampur dengan jahe. Mohon maaf ya, khamr ada yang dicampur dengan kafur. Kan gitu? Wangi, nikmat sekali. Ya. Juga minuman khamr juga dicampur dengan jahe juga. Mizajuha zanjabilan. Ya, seperti itu. Tapi nanti jangan dicoba ya. Khamr di sana nggak seperti di sini. Cara buatnya juga tidak sama. Ya. Seperti itu. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Nah, jadi ikhwati fillah, dengan minum syaraban tahura tadi bukan hanya mensucikan hatinya saja, tetapi badannya juga bersih. Maka yang keluar dari badannya itu apa? Bau misk. Badannya sangat harum. Harumnya apa? Misk. Pernah mencium bau misk? Nanti tahun depan yang ditetapkan berangkat umrah, dipanggil oleh Allah umrah, nanti beli misk di sana. Misk di dunia saja sudah nikmatnya luar biasa, apalagi nikmat di misk di surga. Nanti nyelengi, nanti nitip gitu kan. Mudah-mudahan nanti nggak kena bea cukai ya. Nah itu. Nanti pulang dari sana banyak bawa minyak wangi ya. Baik. Kemudian ikhwati fillah, ini perhatikan. Allah menyebutkan ya innal muttaqina fi jannati wa uyun akhidina ma atahum rabbuhum. Arti akhidina ma atahum rabbuhum. Ya, mereka mengambil, menerima apa yang Allah berikan untuknya. Untuk mereka, akhidin, mereka mengambil apa yang Allah berikan untuk mereka. Jadi surga itu adalah anugerah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang bertakwa. Mereka ridho, mereka lapang dada, ya, menerima, mengambil apa yang Allah berikan untuk mereka. Mereka bergembira menerima yang Allah berikan, ya. Nah, di sini Allah menyebut akhirina ma atahum rabbuhum. Akhirina itu apa? Mengambil atau juga menerima, dan juga apa artinya? Memetik ya, ya seperti itu. Arti akhirin juga at-tamalluk, mengambil untuk memiliki. Ya, mengambil untuk kayak seperti kalau dalam bahasa Arab itu akhadha ya'khudhu, kam akhadta hadzal kitab. Berapa kamu mengambil buku ini? Artinya mengambil itu apa? Kamu